Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Pertama dan NPM 25010303069. Di sini saya ingin mengerjakan UAS yang bersifat take home, yaitu UAS aplikasi komputer. Yang pertama, sisipkan dua tabel dan dua gambar disertai dengan judul yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Oke, sekarang foto atau gambarnya itu berada di paling bawah. Kita bisa ambil dari ilustrasi ekonomi hijau ini. Kita copy, kita pergi ke gambar, kita paste, kita ambil captionnya, lalu kita insert caption, kita masukkan gambar satu titik, lalu tinggal kita masukkan saja captionnya. Ini gunanya untuk apa? Caption ini gunanya supaya dia mendeteksi di daftar gambarnya. Tinggal kita rapihkan, Times New Roman 12, kita matikan. Selanjutnya kita remove space after paragraph. Gunanya supaya gambar ini sama captionnya itu mepet, atau supaya dia menunjukkan bahwa ini adalah gambar yang di atas. Lalu kita lanjut ke gambar kedua. Gambar kedua ini juga sama cara memasukkannya. Kita ambil dulu captionnya, setelah itu kita klik kanan, insert caption. Nah, ini dia otomatis ke gambar 1.2. Kenapa? Karena tadi gambar 1.1 sudah dipakai, jadi dia lanjut ke 1.2. Kita oke, kita rapihkan. Setelah itu kita lanjut yang bagian table. Caranya mirip-mirip. Ini tinggal kita copy aja seluruhnya. Kita cari tabel. Kita cari tabel 1 di sini, kita paste. Kita ambil captionnya. Lalu ini kita blok, kita klik kanan dan kita masukkan lagi captionnya. Lalu karena ini tabel, kita ke new label lagi, kita tambahkan tabel 1 titik, lalu oke. Lalu setelah itu masukkan captionnya. Nah, kalau misalnya gambar itu below, karena apa? Karena gambar itu posisinya harus berada di bawah, sedangkan tabel itu ada di atas. Lalu kita oke, baru kita rapihkan. Kita matikan dan Roman 12. Setelah itu warnanya hitam, dan kita rapihkan atau remove space after paragraph. Lalu bagian table itu garis-garis tabel ini hanya dipakai di atas aspek dan keterangan, dan di bawah, dan di peran masyarakat ini di bawah aja. Jadi cara menghapusnya itu bisa di blok semua, lalu pilih no border. Setelah itu bagian aspek dan keterangan itu bisa diberikan bottom dan top. Nah, peran masyarakat juga, tapi di peran masyarakat hanya diberikan yang bottom saja. Begitupun tabel 1.2. Nah, yang ini tabel kedua.
Kenapa kok 1.2? Karena tabelnya itu masih berada di bab 1. Nah, kita paste di sini, kita hapus, kita ambil captionnya, kita blok semua, insert caption. Seperti tadi, dia sudah mendeteksi langsung ke 2. Karena apa? Karena tabel 1.1 itu sudah dipakai. Nah, tabel selalu above. Kita oke. Kita rapihkan. Versi Roman 12 hitam. Lalu tinggal kita remove space after paragraph. Nah, ini tinggal kita rapihkan supaya dia tidak ke spasi. Tabel 1 juga. Tabel 1. Bagian gambar juga. Gambar 1. Gambar 2. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Oh iya, di soal ke-1 ini nih, dengan judul caption yang dapat diotomatiskan untuk daftar tabel dan daftar gambar. Nah, tadi kan kita sudah menggunakan insert caption. Nah, itu nanti sudah otomatis untuk daftar tabel dan daftar gambarnya. Nanti kita buat di yang nomor 2, karena di nomor 2 ini aturlah pengaturan bab, subbab, dan sub-subbab dengan metode multi-level list dan munculkan daftar isi. Nah, nanti di daftar isi ini kita buat juga daftar tabel dan daftar gambar. Kita lanjut membuat bab subbab. Caranya kita tinggal pergi ke bagian multi level list yang ini, kita klik, lalu kita pergi ke define yang multi level list, lalu bagian ini, bagian 1 itu kita beri tulisan bab spasi, lalu ke number style for this level kita pilih I yang besar atau Romawi yang besar. Setelah itu kita link level to style-nya kita ubah menjadi heading 1, levelnya level 1, ininya alignment F-nya 0, text indent-nya juga 0, follow number width-nya kita ganti menjadi nothing. Lanjut yang kedua, itu ini kita hapus, ini kita ganti menjadi heading 2, levelnya level 2. Ini di level 2 ini ada sebagian laptop yang bisa juga level 1 semua, tetapi di laptop saya dia harus diganti, setiap angka ini harus diganti menjadi levelnya, misalnya 1 level 1, 2 level 2, 3 level 3. Maka ini kita ganti menjadi level 3. Level 2. Setelah itu include numbernya 1, titik kita berikan, lalu titik lagi, legal, ininya kita ganti yang space. Nah, ini jaraknya kita ganti menjadi 1, ininya 0. Ini kita hapus juga. Kita tambahkan, ini kita ganti dulu menjadi heading 3, level 3. Ini kita include level 1, level 2. Ini level 3, titik. Ini legal. Dan ininya kita ganti jadi 0, ininya 1. Ininya ganti jadi space. Oke. Oh iya, pada bagian tabel tadi yang ini juga sama ya, ini juga dihapus. Tadi ternyata belum dihapus. Ini bisa kita hapus dengan no border. Negara ini kita beri lagi bottom top, yang bawahnya ganti juga menjadi bottom. Ini terganti, ternyata kita ganti dulu menjadi normal. Lalu kita lanjut untuk memberikan bab, subbab, sub-subbab. Caranya ini yang bab 1 ini kita hapus, kita ganti menjadi bab 1 ini. Tapi sebelum itu kita bisa edit dulu di bagian bab 1 ini dengan cara klik kanan modify,
Nah, ini ganti menjadi Times New Roman, ukuran dari judul itu 14, bold, hitam, lalu ini ubah menjadi di bagian tengah. Nah, formatnya di paragraf, line spacingnya itu kita ganti. Untuk bagian bab, itu single atau jaraknya itu satu sesuai dengan pedoman skripsi. Kita oke. Lalu kita pastikan sudah benar ini. Kalau sudah benar kita oke. Lanjut kita edit juga yang subbab, kita klik kanan modify, kita ubah juga Times New Roman. Bedanya untuk subbab dan sub-subbab itu ukurannya itu 12, ininya masih sama hitam. Nah, di bagian format dia itu menggunakan spacingnya atau space-nya itu double. Kita oke. Lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini settingannya masih sama dengan yang heading 2 atau yang subbab tadi. Yang ini kan bagian subbab. Nah, ini masih sama, ini double. Oke. Lalu lanjut kita tinggal benerin aja. Ini tinggal ganti bab 1. Ini tinggal kita kasih jarak, sesuaikan. Nah, ini ganti heading 2. Nah, ini heading 3. Heading 3. Heading 3. Heading 2. Heading 3. Heading 3. Heading 3. Setelah semuanya sudah ditambahkan, kita bisa menambahkan, yaitu menambahkan daftar isi sekaligus menambahkan daftar tabel dan daftar gambar. Caranya gampang, caranya kita bisa pindah ke bab 1 sini. Nah, cara buat menambahkan lembar baru di atas tulisan bab ini, kita bisa klik bab ini, insert blank page buat 3, 123, lalu kita ganti saja ini menjadi daftar isi. Ini daftar tabel, bawahnya kita ganti daftar gambar. Setelah itu cara menambahkan daftar isi itu ada dua, bisa otomatis, bisa manual. Nah, bisa custom. Di sini kita ingin menambahkannya secara otomatis dengan cara mengklik reference table of content, kita pilih yang automatic table 2. Nanti dia otomatis membuat daftar isinya. Nah, seperti ini. Sepertinya ini spasinya kejauhan ya. Jauh bisa kita sudah betul. Sepertinya keluar jauh, bisa kita sesuaikan. Nah, setelah ini kita ganti normal. Setelah itu kita tambahkan daftar tabel. Caranya gampang, tinggal pergi ke reference, kita insert table of figure. Nah, ini kita non. Lalu karena ini kita menambahkan tabel, kita bisa pergi ke tabel 1 titik. Nah, oke. Nah, ini dia otomatis nambahin tabelnya yang tadi sudah kita tambahkan di insert caption. Nah, sekarang yang daftar gambar juga sama. Caranya masih sama, hanya saja dia itu mengganti ini menjadi gambar 1 titik. Oke. Nah, setelah itu tambahkan kepalanya di atas. Nah, ini caranya tinggal kita buatkan tabel 3x1. Nah, ini tinggal kita pepetkan ke atas. Ini kita sesuaikan. Ini kita ganti tabel keterangan
halaman. Ini bisa kita pergi ke tengah, lalu setelah itu ini ukurannya 12. Setelah itu kita hapus bordernya, no border. Nah, yang bawah juga sama, atau kita bisa copy dari yang sini. Kita copy, kita paste, nanti tinggal kita sesuaikan. Dan tabel ini kita ganti menjadi gambar. Nah, ini bisa disesuaikan. Ini juga. Nah, ini daftar gambar sudah ada, daftar tabel sudah ada, daftar isi pun sudah ada. Berarti nomor 1 ini sudah selesai, kita berikan tanda. Nomor 2 juga sudah selesai. Sekarang kita buat margin, spacing, dan alignment dan nomor halaman pada MS Word sesuai pedoman skripsi fakultas yang berlaku. Sekarang kita atur bagian marginnya dengan cara ke layout, size, 4, pilih 4 sesuai pedoman. Kita buka di bagian pedoman. Nah, ini 21x28. Yang ini. Nah, berarti kita size ini 4. Nah, ini yang ini kita ubah menjadi 28. Setelah itu kita ubah juga marginnya dengan ukuran. Nah, ini tepi atas 4, tepi bawah 3, tepi kiri 4, tepi kanan 3. Berarti ininya 4, ininya 4, ininya 3, ininya 3. Lalu setelah itu kita diperintahkan untuk mengatur spacing dan alignment. Nah, sekarang kita atur dulu spacingnya. Caranya kita tinggal blok saja ini semuanya terkecuali tabel. Nah, ini bisa kita rapikan. Alignmentnya kita pakai justified. Lalu untuk mengatur ini ada menjoroknya, kita bisa atur ke klik kanan paragraf. Nah, ini kita first line. Nah, yang ini juga sampai seluruhnya juga di paragraf, lalu first line. Nah, oke. Nah, ini kita rapihkan. Oh iya, ini diberikan 2. Jangan lupa karena jarak dari bagian isi itu adalah 2. Nah, ini juga kita rapihkan, jaraknya 2. Kita bisa tambahkan first line. Nah, ini 2, lanjut. Yang ini dampak ini kita bisa paragraf, first line. Oke, ini kita ratakan, jaraknya 2. Lanjut yang ini. Sampai bawah, sampai semua isinya ke blok. Kita bisa klik kanan paragraf, ini yang first line. Oke, rapihkan, jaraknya 2. Nah, setelah ini nanti kan banyak yang ini menceng-menceng, ini bab 2 jadi kayak gini. Nah, gimana cara mengubahnya? Kita bisa ambil perwakilan.
atau nih sebagai contoh bab 1 ini kita bisa hapus dulu, terus kita style, kita bab 1. Lalu setelah itu, setelah bab satunya udah betul, kita bisa klik yang namanya update. Begitupun juga yang bagian 1.1 ini kita bisa hapus, lalu kita tambahkan. Setelah itu kita update reading 2 to match. Yang 3 juga ini kita hapus, tambahkan, lalu update. Dengan begitu semuanya nanti udah rapi. Nah, tabel juga jadi nggak hancur. Kita cek bagian bab sudah betul semuanya. Setelah itu kita diperintahkan untuk menambahkan nomor halaman. Gimana caranya? Caranya kita pergi ke bab 1. Ini kita beri yang namanya bricks next page. Begitupun di bab 2, begitu pula di bab 3. Nah, setelah ini semua sudah di next page, kita bisa berikan penomoran dari daftar isi ini. Kita klik 2 kali bagian bawah, kita page number, bottom ini kita ganti formatnya menjadi Romawi karena ini belum memasuki bab. Nah, ini start atas isi 1. Setelah itu kita pergi ke bagian bab 1. Caranya untuk bab 1 ini kita bisa klik yang namanya different perspective dan mematikan link to purpose di bab 1. Setelah itu kita bisa tambahkan page number, bottom, play numbernya bisa kita tambahkan. Nah, ini kan dari nomor 5 kita bisa ubah lagi menjadi start page 1. Nah, yang dua ini sesuai pedoman yang tidak ada tulisan babnya ini nomornya berada di atas gini. Berarti yang ini tinggal kita hapus, kita ubah menjadi top, lalu kita pilih yang plain number. Nah, semuanya sudah keubah. Nah, ini belum di, kalau masih di atas gini berarti bagian bab 2 ini belum di different perspective. Nah, untuk bab 2 selain bab 1 itu ini link purpose-nya tetap menyala. Kita lanjut ke bab 3. Nah, ini masih sama, tinggal kita different perspective aja. Nanti dia otomatis pindah ke bawah. Lalu setelah itu untuk kertas yang table itu ada di pedoman mengubah orientasi kertas menjadi memanjang. Jadi yang ada tabelnya ini sebagai contoh tabel ini. Nah, ini kita bisa ubah tabel ini menjadi, kita ubah kertasnya karena ini ada tabelnya menjadi landscape. Caranya tinggal pergi ke layout, margin, custom margin, landscape. Di section kita ganti the point forward. Setelah itu kita oke. Sebentar kita cek, sepertinya size nya berubah. 4433 ya harusnya. Coba kita cek bagian sini. Oke, sudah betul. Nah, lanjut yang bab ke, nah ini tabel 1.2 juga diubah size nya menjadi, nah ini harusnya 4433. Oh, ini kan karena dia diubah menjadi landscape. Nah, yang ini kita ubah dulu menjadi portrait. Caranya kita ke margin, portrait, this point. Nah, lalu baru kita ubah lagi yang bagian table. Caranya ke size. Yang table tadi, yang table kedua itu caranya kita pergi ke margin, custom margin, landscape, the point forward. Oke. Nah, yang bawahnya ini jangan lupa diubah lagi karena yang landscape itu hanya yang ada tabelnya. Kita ubah margin, portrait, this point.
Nah, ini kalau misalnya satu, kita bisa matikan aja ininya. Ini kita ganti. Nah, ini page numbernya kita ganti top. Formatnya kita tinggal continue. Nah, ini matikan aja. Ini kita continue. Nah, ini matikan. Tinggal kita continue. Ini kita matikan. Ini kita tinggal continue. 6, 7, 8, 9, 10 sampai bawah. Oke. Ini sudah selesai. Beri tanda. Lalu buatlah halaman dummy untuk cover, halaman pengesahan, dan halaman lembar persetujuan. Caranya gampang. Kita tinggal pergi ke bagian daftar isi tadi, kita insert blank page lagi, berarti kita menambahkan 3 halaman lagi, itu 2, 3. Nah, ini untuk bagian cover, ini untuk bagian cover. Nah, ini untuk halaman lembar persetujuan, halaman pengesahan. Nah, ini masih ada angka-angkanya, ini nanti tinggal kita betulkan dengan cara ini dihapus. Ini yang halaman lembar persetujuan ini kita berikan namanya bricks next page lagi. Yang cover ini bisa kita berikan different perspective. Nah, nanti dia otomatis hilang. Nah, ini tinggal kita matikan. Lalu page number bottom ini. Nah, ini kita bisa hapus. Nanti yang bawahnya sudah menyesuaikan semuanya tanpa merubah-rubah. Ini bisa kita matikan. Ini tinggal kita ganti ke top. Nah, ini bisa dihapus. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang bawah 28 sudah betul semua. Lalu atur ulang daftar isinya. Kita pergi ke daftar isi, tinggal kita update table. Oh iya, untuk cover ini tidak masuk ke halaman, jadi ini kita ubah dulu menjadi normal. Lalu kita tinggal ganti aja, ini menjadi 14 Times New Roman, Times New Roman, bold, kita pindahkan ke tengah. Lalu ini tinggal kita update table, update entire table. Oke. Kita cek apakah ada yang salah. 1 sampai 56, bab 1 udah pasti 1. Ini kalau ini tinggal kita rapikan. Nah, ini sudah betul semua sampai 26. Oke, kita cek ke bawah. Nah, ini sampai 28 karena ini yang di daftar isi itu yang ada di poin-poin ini sampai di nomor 26. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari 5 referensi dari Google Scholar, lalu lakukan citasi dengan Mendeley. Setelah itu, buat daftar pustaka dan atur ulang daftar isinya. Nah, sekarang kalau untuk mencari Google Scholar, kita bisa pergi ke yang namanya Chrome. Lalu kita cari saja Google Scholar. Sebagai contoh, kita ambil aja aplikasi komputer. Setelah itu kita download, kita cari, kita download.
Ini kita download. Lalu kita buka Mendeley desktop. Kita bisa dengan mudah untuk menyeret dari sini ke sini. Nah, saya sudah mendownload 5 jurnal atau 5 file yang buat disitasi. Nah, ini seperti aplikasi komputer ini. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah mendapatkan 5 citasi atau 5 jurnal, kita bisa pergi ke sini, ke dan ini. Kita buat saja di sini file untuk kita berikan aja contoh membuat citasi Mendeley. Kita pindahkan ke tengah, lalu kita kutip nih sebagai contoh. Kita ambil dari yang Widiani Sirate ini, kita kutip di bawah, kita kutip contohnya. Nah, ini kita highlight, kita salin, nah lalu kita kutip dan kita taruh di sini. Nah, ini tinggal kita rapihkan. Lalu cara untuk membeli citasi, kita pergi ke reference citation. Kita lihat tadi kita mencari apa, aplikasi teks buta warna. Berarti tinggal kita insert citation aplikasi buta warna. Nah, ini tinggal kita oke. Nanti dia otomatis memberikan citasinya. Begitupun nah, setelah ini semuanya sudah, sekarang kita buat yang namanya daftar pustaka. Caranya kita buat dulu blank page di bawah. Setelah itu untuk daftar pustaka penomorannya ini berada di bawah, jadi bisa kita different perspective, lalu kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini belum ke different perspective, padahal sudah saya, oh iya, untuk yang di bagian sini sebagai contoh kita ketik dulu kita ketik daftar pustaka, kita tengahkan, lalu ini kita next page dulu, next page. Nah, dia otomatis ke bawah. Lalu kita pergi ke bagian reference, kita insert bibliografi. Nah, dia otomatis menambahkan citasinya. Lalu ini kita ubah menjadi Times New Roman 12, lalu ini kita ininya 1. Nah, ini kita rapihkan, kita ganti menjadi 12. Ini Times New Roman. Untuk memastikan agar semuanya Times New Roman, kita bisa Ctrl A atau blok semuanya, kita ganti saja ini menjadi Times New Roman. Nah, sudah Times New Roman semua. Nah, ini bisa kita rapihkan nih jadi 12 ukurannya. Nah, setelah ini kita bisa update daftar isinya menjadi update entire, karena tadi ada tambahan di bagian daftar pustaka. Nah, ini bisa kita ubah
menjadi Times New Roman lagi. Nah, ini kita ubah daftar isi itu ukurannya 1,5. Nah, ini kita cek semuanya sampai bawah. Nah, ini sudah semua, berarti yang ini kita sudah selesai. Nah, oke, berarti tugas kita sudah selesai. Cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.